Ya, langsung saja kami berikan kesempatan untuk kepada Ustadz kita menyampaikan materi pengantarnya. Falyatafaddal masykura wa majura. Silakan Ustadz. Jazakallah khairan Ustaz Fadli. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian Rabu kita terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji nama Allah At-Thayyib. Nama Allah At-Thayyib. Ini merupakan salah satu nama Allah yang disebutkan dalam beberapa ayat dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyib." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. At-thayyib berasal dari kata thaba yathibu thayyiban. Thaba yathibu thayyiban. Bermakna baik, bagus, berkualitas, suci, indah. Semua makna-makna ini merupakan bagian dari makna thayyib. At-thayyib yang bermakna sosok yang baik ini bisa disandarkan pada makhluk, pada manusia. Misalnya dia al-insanu thayyib, orang itu thayyib, baik. Tetapi ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya berbeda dengan sifat kebaikan yang dimiliki oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, dan penglihatan dan pendengarannya tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk apapun. Sebab itu semua sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluknya. Thayyib ini bisa ada dalam ucapan kebaikan ini, atau sifat baik bisa ada dalam ucapan, bisa ada dalam perbuatan, bisa dalam karakter, dan juga bisa dalam benda. Semua itu bisa disifati dengan thayyib. Nama Allah At-Thayyib. Kenapa Allah dinamakan dengan At-Thayyib? Karena Allah adalah Maha baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Allah baik dari semua sisi. Bagi zat Dia baik dari segi zatnya, maka Allah adalah yang paling baik, paling sempurna. Dari segi sifatnya, maka Allah adalah yang paling sempurna kebaikan sifat. Dari segi perbuatannya, maka Allah adalah yang paling sempurna kebaikan perbuatannya. Dari segi pemberian rezeki, maka Allah adalah yang paling sempurna pemberian rezeki. Dari segi pemberian maaf dan ampunan,
dari segi penciptaan. Semua ini menunjukkan kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas bagi dia untuk menyandang nama At-Thayyib. Selain dia thayyib, baik pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya, juga ya, thayyib, baik dalam takdirnya, baik dalam seluruh hal yang berkaitan dengannya, firman-Nya, ucapannya dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang kebaikannya maha sempurna. Satu-satunya zat yang kebaikannya maha sempurna. Adapun makhluk, sebaik apapun sosok makhluk, maka kebaikannya tidak akan pernah sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan Allah ini dia turunkan kepada perbuatannya yang bisa bermanfaat kepada makhluk. Di antara makna at-thayyib selain baik dan sempurna adalah bahwa at-thayyib ini juga bisa bermakna sosok yang terjauhkan dari cacat dan aib. Sosok yang terjauhkan dari cacat dan aib, sebagaimana yang diucapkan atau dinyatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan at-thayyib fi sifatillah taala bermakna at-tanazzuh, bermakna al-munazzah anin naqais. Kata beliau, makna thayyib dalam sifat Allah atau yang terkandung dalam nama Allah adalah terjauhkan dari kekurangan dan cacat, tersucikan dari kekurangan dan aib. Karena kata beliau, at-thayyib ini asal katanya adalah kesucian dan keselamatan dari hal-hal yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang terjauhkan dari berbagai macam kekurangan, keburukan dan aib. Makanya dia juga dinamakan sebagai At-Thayyib, maha baik yang paling sempurna. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah secara gamblang mengatakan bahwa Allah itu thayyib. Ayuhan nas, inna Allah thayyibun wa la yaqbalu illa thayyib. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Apa maknanya? Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Allah mencintai yang baik. Dan ini sama dengan sifat-sifat Allah yang baik. Maksudnya Allah itu maha indah dan dia mencintai hal-hal yang indah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan dia mencintai hal-hal yang indah. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan dia mencintai kelembutan. Inna Allah afuun yuhibbul af. Allah itu maha pengampun dan dia mencintai sifat pemaaf dari hamba-hamba. Jadi karena Allah adalah maha baik, maka dia mencintai kebaikan yang ada pada diri hamba. Sekaligus dia tidak menerima kecuali kebaikan. Apa makna dia tidak menerima kecuali kebaikan? Maknanya adalah bahwa dia, Allah, karena dia adalah maha baik, maka dia tidak menerima ibadah kita kecuali berupa ibadah yang baik. Allah tidak menerima ibadah kita kecuali berupa ibadah yang baik. Allah tidak menerima sedekah dan zakat kita kecuali berupa sedekah dan zakat yang baik. Allah tidak menerima doa kita kecuali doa yang baik-baik. Ya, makanya dalam banyak hadis disebutkan ini. Ya. Ya. Di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menerima amalan kecuali yang baik-baik. Ya. Di antara firman-Nya dalam Al-Quran, Ilaihi
yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa. Ucapan yang baik-baik itu hanya diangkat kepada Allah. Dan juga amal soleh itu diangkat kepada Allah. Jadi yang sampai kepada Allah itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Berupa zikir, berupa kata-kata yang baik dan lemah lembut, berupa amal soleh. Adapun keburukan maka itu semua tidak sampai kepada Allah karena ia merupakan dosa. Jadi amal soleh dan amalan-amalan yang baik ini semua akan sampai kepada Allah dan Allah akan menerima. Ya. Dan juga termasuk ibadah kita. Kalau ibadah kita baik, ibadah sholat kita baik, ya, lengkap dengan rukunnya, sunnah-sunnahnya, maka insya Allah Allah akan menerimanya sebagai ibadah yang berpahala. Tapi kalau ibadah kita cuma biasa-biasa saja, ya mungkin dalam sholat memelihara rukunnya, tapi sunnah-sunnahnya tidak kita pelihara, maka bisa saja Allah menerimanya tapi tidak memberikan pahala. Karena penerimaan amalan itu terbagi ke dalam dua jenis. Ketika Allah menerima amalan kita, penerimaan amalan itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, Allah menerima amalan kita sebagai amalan yang sah. Allah menerima amalan kita sebagai amalan sah, sekaligus menerimanya sebagai amalan yang berpahala. Allah menerima amalan kita sebagai amalan yang sah sekaligus berpahala. Itu makna menerima yang pertama. Adapun makna menerima yang kedua adalah Allah menerima amalan kita sebagai amalan yang sah tapi tidak berpahala. Dan menerima jenis kedua ini juga bisa diungkapkan dengan kata tidak diterima. Artinya, salat kita sah, tapi karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam salat itu, akhirnya salat kita tidak berpahala. Artinya, tapi kita tetap dianggap sebagai orang yang sah salat, tapi tidak berpahala. Nah, ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai salat kita bagus, rukun-rukunnya lengkap, kemudian sunnah-sunnahnya, Allah pasti akan menerima itu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya diterima oleh Allah dalam bentuk sah, tidak, tapi Allah menerimanya dalam bentuk apa? Sah sekaligus berpahala. Karena ada banyak amalan yang mungkin sah tapi tidak berpahala. Ya, ada orang yang puasa, masya Allah, puasa, tapi dalam puasanya dia bermaksiat kepada Allah, suka menggunjing orang lain. Ya. Akhirnya puasanya memang sah, tidak perlu dia ganti puasanya, tapi pahalanya tidak berpahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya. Dia hanya merasakan dari puasanya rasa haus dan dahaga sebagaimana dalam hadis. Kemudian Allah juga tidak menerima sedekah dan zakat kecuali dari sedekah dan zakat yang baik. Apa itu sedekah yang baik? Zakat yang baik. Sedekah atau zakat yang baik adalah yang pertama berasal dari harta yang halal. Allah pasti akan terima. Berasal dari harta yang halal. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tuqbal salatun bighairi tuhurin atau bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul." Salat tanpa berwudu itu tidak akan diterima oleh Allah. Demikian pula sedekah dari harta yang haram, dari harta hasil rampasan, dari harta hasil curian, itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bukan harta yang baik. Wala yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi kalau harta yang kita sedekahkan itu
berasal dari harta riba. Harta yang kita sedekahkan itu berasal dari harta judi, berasal dari harta korupsi, berasal dari harta rampasan, curian, maka itu tidak berpahala. Walaupun 1 miliar, tapi kalau 1 miliar ini berasal dari harta yang haram, maka itu tidak berpahala. Dalam artian Allah tidak menerimanya sebagai amalan yang saleh. Kata Allah, la tuqbalu shadaqatun min gulul. Allah tidak menerima sedekah, bantuan dari yang bersumber haram. Kenapa? Karena Allah hanya menerima hal-hal yang baik, harta yang halal. Jadi makna harta yang baik itu yang pertama adalah harta yang halal. Makna kedua adalah harta yang baik artinya harta yang layak untuk digunakan. Harta yang layak untuk digunakan. Bukan harta yang sudah membusuk. Ya, kalau bahan makanan yang sudah membusuk banyak kutunya, itu bukan harta yang baik. Bisa saja Allah tidak akan memberikan pahala. Ada orang membayar zakat fitrah, tapi dengan beras yang sudah banyak kutunya. Nah, itu zakat fitrahnya sah, tapi Allah tidak akan menerimanya sebagai amalan yang soleh. Ya. Dia bersedekah, tapi sedekahnya dengan pakaian yang sudah robek-robek, compang-camping. Ya. Tidak lagi dipakai. Nah, itu Allah tidak. Ya, mungkin sedekahnya, ya, sedekahnya tidak akan bernilai pahala di sisi Allah. Apalagi Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ya, janganlah kalian memilih-milih harta yang buruk. Ya, janganlah kalian memilih-milih harta yang buruk lalu kalian infakkan. Padahal kalian sendiri kalau diberikan harta itu kalian tidak akan menerimanya kecuali dengan mata tertutup. Lantaran jijik dengan harta tersebut. Karena kualitasnya sangat buruk. Makanya para ulama mengatakan yang namanya zakat atau sedekah tidak boleh mengeluarkan harta yang buruk. Ya, yang namanya zakat atau sedekah keluarkan dari harta yang sering kita gunakan. Kalau makanan, keluarkan dari jenis makanan yang sering kita makan. Kalau pakaian, ya, silakan bersedekah pakaian dengan yang sering kita gunakan. Jangan kemudian memilih-milih makanan atau pakaian yang kita sendiri sangat tidak mau memakai karena sudah rusak misalnya. Yang seperti ini dikhawatirkan amalannya tidak diterima oleh Allah. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya mau bersedekah dari barang-barang yang buruk. Dan Allah sudah memperingatkan ini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ya, jadi Allah tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Harta yang baik ini yang pertama adalah halal dan yang kedua kualitasnya masih bagus. Ya, kualitasnya masih bagus dan bukan kualitas bukan yang sangat buruk kualitasnya. Ya, sangat buruk itu kalau makanan berkutu, kalau pakaian sudah robek-robek, itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai barang sedekah karena tidak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara faedah dari mengetahui bahwa Allah itu thayyib, bahwa Allah itu maha baik adalah yang pertama, kita harus menjaga amalan kita. Bahwa amalan ibadah yang kita lakukan, kalau tidak baik caranya, maka Allah tidak akan terima. Salat yang kita lakukan, kalau salat kita asal-asalan, Allah tidak akan terima. Mungkin salat kita sah, tapi Allah tidak akan berikan pahala dari salat itu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah itu thayyib, maka perbaiki ibadah kita. Perbaiki amalan kita. Karena Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan itu baik. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Ya. Dan amalan yang baik ini
adalah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikhlaskan. Sesuai sunnah Rasulullah dan harus ikhlas. Ya. Di antara faedah lain dari mengetahui nama Allah At-Thayyib adalah bahwa Allah tidak mencintai kecuali orang-orang yang baik. Allah tidak mencintai kecuali orang-orang yang baik. Ketika Allah tidak mencintai kecuali orang-orang yang baik, maka di sini kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang dalam dirinya terdapat dua unsur. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah, dan yang kedua, berakhlak mulia. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu maha baik dan mencintai orang-orang yang baik, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Dan tidak berteman kecuali dengan orang yang baik. Bahkan memilih pasangan pun tidak boleh kecuali dengan pasangan yang baik. Dan inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih. Waliyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung pada perilaku sahabatnya. Maka hendaknya kalian memilih siapa yang seharusnya menjadi sahabat. Sahabat yang baik, maka akan dicintai oleh Allah. Tapi sahabat yang buruk, maka akan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita tidak boleh bersahabat kecuali dengan orang-orang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwa Allah adalah Maha Baik, At-Thayyib, maka kita harus yakin bahwa balasan yang Allah sediakan untuk kita di akhirat nanti adalah balasan yang terbaik. Kita harus yakin bahwa surga yang Allah sediakan untuk kita adalah balasan yang terbaik untuk kita semua. Wahudu ila at-thayyib minal qaul, wahudu ila siratil hamid. Mereka diberikan petunjuk. Ya, orang-orang baik diberikan petunjuk pada kata-kata yang baik. Lalu kemudian diberikan petunjuk ke jalan Allah yang maha terpuji. Jadi kita ini harus yakin bahwa Allah sudah menyediakan bagi kita, kalau kita bertakwa, Allah sudah menyediakan bagi kita balasan yang terbaik. Karena tidak ada balasan yang terbaik yang lebih baik dibandingkan daripada balasan dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwa Allah itu maha baik, maka kita harus menerapkan syariatnya. Kita harus menerapkan syariat. Bahwa syariat Allah yang Allah turunkan itu adalah syariat yang terbaik. Karena Allah yang adalah maha baik. Dan syariat itu Allah turunkan langsung darinya sendiri. Dan menunjukkan syariat Islam. Wahyu Allah adalah syariat yang terbaik. Ya, satu-satunya syariat yang baik dibandingkan daripada syariat-syariat yang undang-undangnya. Kalau kita mengetahui bahwa Allah adalah maha baik, At-Thayyib, maka yakinlah bahwa semua takdir yang menimpa kita, baik takdir baik ataupun takdir buruk, itu merupakan salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala atau seringkali Allah menimpakan pada kita takdir yang buruk, tapi tujuannya agar kita menjadi baik. Tapi kadangkala sebaliknya, Allah memberikan takdir baik pada seorang hamba, tapi takdir yang baik itu malah menyebabkan hamba tersebut tersesat dan menyimpang. Makanya para ulama mengatakan, nikmatun tasuquka ila Allah
afdal min ni'matin tub'iduka 'anillah. Mereka mengatakan musibah yang mendekatkanmu kepada Allah itu lebih bagus daripada nikmat yang menjauhkanmu dari Allah. Kalau kita memahami bahwa Allah adalah Maha Baik, maka kita harus yakin bahwa musibah yang menimpa kita, takdir buruk yang menimpa kita, itu semata-mata bagian dari kebaikan Allah. Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji kita agar level kita semakin tinggi. Ya. Kita yakin bahwa Allah mencintai kita. Makanya dia memberikan ujian kepada kita. Sebagaimana dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memberikan ujian kepadanya. Tapi ingat, hamba tersebut adalah harus hamba yang soleh. Harus hamba yang soleh. Kalau hambanya tukang maksiat, diberikan musibah oleh Allah, dia mengatakan, ini ujian. Ujian apa? Orang sudah jadi tukang maksiat, ya, suka durhaka kepada Allah, diberikan musibah, dia mengatakan ini ujian. Ujian itu hanya untuk orang yang saleh. Ujian itu hanya untuk orang yang taat kepada Allah. Ada musibah yang Allah berikan kepada tukang maksiat itu namanya bukan ujian tapi hukuman. Itu namanya bukan ujian tapi hukuman dan teguran. Ya. Ujian itu hanya diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang saleh dan taat kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah tadi yang kita bacakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Dalam riwayat yang Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Kalau Allah mencintai suatu seorang hamba, maka dia akan memberikan ujian kepada. Dalam riwayat yang lain, kalau Allah mencintai seorang kaum, maka dia akan memberikan ujian kepada. Jadi itu musibah yang menimpa tukang maksiat, orang yang durhaka kepada Allah, itu namanya hukuman dan teguran, dan sama sekali bukan ujian. Ujian diperuntukkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah adalah Maha Baik, semua takdir yang mungkin bagi kita itu adalah buruk, musibah yang datang silih berganti, cobaan dan ujian. Selama kita rajin beribadah, maka yakinlah bahwa semua itu adalah ujian untuk mengantarkan kita kepada kebaikan. Ujian untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena untuk meningkatkan derajat kita, level kita, pasti ada ujian-ujian yang harus kita jalani. Ya. Semakin tinggi level kita, maka ujiannya juga semakin berat. Ya. Ujian anak SD naik ke SMP ringan, SMP ke SMA sedikit berat, SMA ke S1 lumayan, S1 ke S2, S2 ke S3 lumayan berat. Mau jadi dokter, ujiannya juga berat. Yang paling berat adalah profesor. Ya, mau jadi kepala desa ringan, ya, persaingan lumayan ringan. Kemudian mau jadi camat, ini lumayan berat. Mau jadi bupati, gubernur, harus keluar uang triliunan, miliaran atau triliunan. Kemudian mau jadi presiden, ini lebih berat. Semakin itulah kehidupan dunia. Semakin tinggi derajat yang kita inginkan, maka ujiannya juga semakin berat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, level yang ada di sisi Allah. Semakin tinggi level kita, maka ujian kita juga semakin berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah Maha Baik, semua takdir yang kita anggap buruk, kita harus anggap itu sebagai apa? Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau kita adalah tukang maksiat, maka anggap itu sebagai teguran dan hukum. Anggap itu sebagai teguran dan hukum. Ya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Maha Baik, ketika kita mengetahui bahwa Allah Maha Baik, maka kita harus mendekatkan diri kepadanya. Karena segala kebaikan bersumber dari Allah. Segala kebaikan bersumber dari Allah. Adapun segala keburukan, maka itu dari diri kita, disebabkan oleh diri kita sendiri.
Sebagaimana dalam Al-Quran. Ya. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ya. Kebaikan yang Anda peroleh itu semuanya dari Allah. Tapi kalau keburukan itu dari diri kita sendiri. Penyebabnya dari diri kita sendiri. Maka ketika kita mengetahui Allah adalah Maha Baik, kita harus mendekatkan diri selalu kepadanya, karena darinya lah segala kebaikan bersumber. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, saya kira demikian. Ya, ya, tidak perlu berpanjang-panjang karena sudah jelas insyaallah taala terkait dengan nama Allah, bahwa Dia adalah Maha Baik, At-Thayyib, dan tidak menerima amalan kecuali yang baik-baik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Baik, syukuran Ustaz. Assalamualaikum alaikum. Jazakumullah khair atas materi ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, singkat namun padat. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung kami izin bacakan Ustaz. Pertanyaan pertama dari akun Cigudianji. Ya, izin bertanya Ustadz, nanti dijawab setelahnya. Apa makna dari sibugah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 138? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makna sibghah dalam surah Al-Baqarah, sibghat Allah wa man ahsan min Allah sibghah. Baik. Sibghat Allah di sini ada yang mengatakan di kalangan mufassirin, ada yang mengatakan dia adalah agama, ada yang mengatakan maknanya adalah fitrah, ada juga makna-makna yang lain. Para ulama di sini berbeda pandangan terkait dengan maknanya. Tapi secara umum, ya, tampaknya banyak mufassirin, ya, memaknai sibghah ini, atau kebanyakan mereka memaknai sibghah ini dengan dua ini. Yang pertama agama, dan yang kedua adalah fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang. Sibghatullah wa man ahsan min Allah sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya. Artinya agama Allah, dan tidak ada agama yang lebih baik kecuali dari Allah, atau fitrah Allah, dan tidak ada fitrah yang lebih baik kecuali dari fitrah yang Allah berikan. Ya. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz. Tafadhal. Eh, Ya, syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Izin kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika kami di lingkungan pesantren mendapat bantuan dari bank konvensional yang jelas-jelas berinteraksi dengan harta riba? Apa yang harus kami lakukan? Para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pandangan terkait dengan bantuan dari bank konvensional. Pandangan pertama mengatakan bahwa tidak boleh diterima karena harta yang mereka sumbangkan berasal dari harta yang haram, maka tidak boleh diterima. Adapun pandangan kedua adalah boleh diterima. Pandangan kedua boleh diterima dengan alasan bahwa pendapatan bank konvensional tidak selamanya dari harta riba.
Karena transaksi, pekerjaan, bank-bank tidak hanya terbatas pada riba. Ada pencairan uang, ada jasa transfer, ya, ada investasi dan lain-lain yang sebagiannya tidak terkait dengan riba. Riba kebanyakannya terdapat pada kredit misal, atau pada hal-hal yang terkait riba sejenisnya. Jadi mereka mengatakan bank konvensional itu tidak selamanya pendapatan mereka dari riba. Walaupun riba ini merupakan bagian penting juga dari bank. Tapi mereka mengatakan ada pos-pos bank konvensional yang tidak berkaitan dengan riba. Maka mereka kemudian mengatakan bahwa harta bantuan dari bank konvensional bercampur antara harta halal dan harta yang haram. Ketika bercampur antara harta yang halal dan harta yang haram, maka seseorang dibolehkan untuk menerimanya, dan bahkan boleh untuk bertransaksi dengannya. Dibolehkan untuk menerimanya dan boleh untuk bertransaksi dengan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dari kaum Yahudi. Rasulullah menerima hadiah dari kaum Yahudi. Juga menerima hadiah dari orang-orang kafir, Raja Mesir, Al-Muqawqis. Al-Muqawqis menghadiahkan kepada Rasulullah 2 budak hamba sahaya dan beberapa ekor kuda. Rasulullah menerimanya. Dan juga beliau menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, mereka juga bertransaksi dengan riba. Mereka suka bertransaksi dengan riba. Orang-orang kafir pada zaman dahulu juga zalim, apalagi seorang raja. Zaman dahulu biasanya raja adalah orang yang zalim. Rasulullah tetap menerima hadiah dari mereka. Ini dalil bagi orang yang mengatakan boleh mengambil bantuan dari bank konvensional. Ya. Jadi pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling benar. Hanya saja, ya, kalau seandainya tidak diperlukan, maka bersikap wara itu lebih bagus. Ya, bersikap wara artinya menjauhi hal itu, maka itu lebih bagus. Ya, karena ya boleh jadi itu boleh, tapi tidak menunjukkan sifat kewaraan. Ya, karena dia adalah harta yang haram, harta yang haram. Barakallahu fiikum. Ya, sekira demikian Ustaz Fadli. Ya, Ya, assalamualaikum Ustaz. Izin kami matikan kamera Ustaz karena jaringan kurang bagus. Ada lagi yang lain? Ya, ada Ustaz. Izin kami bacakan. Bismillah. Afwan Ustaz. Ya, ada Ustaz. Baik. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana cara membedakan antara ujian dan musibah? Ya, bagaimana cara mengetahui apakah yang mereka rasakan itu musibah atau ujian? Baik. Apakah itu musibah atau ujian? Ini tergantung pada diri kita. Kalau kita selalu taat kepada Allah, maka insya Allah apa yang menimpa kita itu ujian. Musibah yang menimpa kita adalah ujian. Tapi kalau kita memiliki dosa, kita merasa bahwa kita ini telah melakukan dosa, pelanggaran, maka yang menimpa kita itu adalah hukuman. Yang menimpa kita adalah hukuman dan teguran dari Allah Subhanahu. Itu kaidahnya. Hanya saja
Hanya saja kaidah ini kita tujukan kepada orang. Misalnya kalau ada orang yang kita lihat soleh ditimpa musibah, kita katakan itu ujian bagi diri. Ada tukang maksiat ditimpa musibah, kita katakan itu hukuman dan teguran bagi diri. Itu untuk orang. Tapi untuk diri kita, maka kita harus selalu suudzon kepada diri kita. Harus suudzon. Apa suudzonnya? Harus selalu mengatakan bahwa musibah yang menimpaku ini adalah karena dosa-dosa saya. Walaupun saya mungkin rajin beribadah, tapi tetap suudzon, ya, bahwa yang menimpa saya ini adalah mungkin teguran dari Allah agar saya lebih banyak beribadah lagi. Ya, kita harus selalu suudzon pada diri kita. Kapan kita mengatakan, oh ini ujian dari Allah supaya saya terangkat lagi derajat saya? Itu bisa saja itu akan mengantarkan kita kepada kesombongan, ya, kepada kesombongan bahwa Allah mencintai kita. Tidak. Dan itu akan menjadikan kita kemudian malas beribadah. Ya. Oleh sebab itu, kalau untuk diri kita, kita katakan, oh mungkin ini teguran dari Allah, sebab itu lewat musibah yang menimpaku ini saya rajin beribadah lagi, banyak bertobat lagi, banyak berzikir lagi, untuk meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu cara untuk mengetahui bahwa ya, apakah musibah itu ujian atau hukuman atau teguran. Tapi kalau untuk diri kita, kita selamanya selalu husnudzon bahwa mungkin saja musibah itu adalah teguran dan hukuman Allah untuk kita, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Barakallahu. Silakan Ustaz Fadli. Dengar ya? Baik. Ustaz Fadli. Masya Allah. Baik. Baik. Ada yang lainnya? Baik. Baik, ada pertanyaan, saya buka kolom komentar. Apa pertanyaannya ini? Yang pertama, bagaimana caranya agar kuat dan tabah dalam segala ujian? Ya. Kenapa ujian terus terus ada? Ya. Ya, tentunya yang pertama adalah segala bentuk ujian itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Musibah itu ujian dari Allah untuk kita semua. Apakah kita tetap bisa bersabar atau tidak bersabar? Dan bersabar itu tidak ada batasannya. Bersabar
dari musibah itu tidak ada batasan. Kapan Anda membuat batasan terhadap kesabaran, maka itu sangat berbahaya. Orang yang membunuh dirinya itu karena menganggap batasannya sudah habis. Batasan kesabarannya habis, maka dia kemudian membunuh dirinya sendiri. Tidak ada batasan kesabaran terkait dengan musibah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, segala ujian yang menimpa kita itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Dan ujian yang menimpa kita itu kalau kita bandingkan dengan ujian orang lain, maka saya kira juga ujian yang menimpa kita ini kecil. Setiap kita pasti ada ujian-ujian. Setiap kita pasti ada musibah. Itu pasti. Dan sebesar apapun musibah kita, ujian yang menimpa kita, maka akan banyak orang lain yang lebih besar ujiannya dibandingkan daripada kita. Tetapi orang lain itu lebih, ya, mungkin lebih banyak bersabar dibandingkan dari kita. Iya. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya selalu menasihatkan kita, unzur ila man huwa asfala minkum, la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang lebih ya, rendah dibandingkan kalian dalam persoalan dunia. Lihatlah kepada orang yang lebih banyak ujiannya dibandingkan dari kalian, lebih banyak musibahnya dibandingkan daripada kalian. Jangan selalu melihat ke atas orang-orang kaya. Oh, saya ini kalau melihat orang-orang kaya terus yang di atas kita yang enak-enakan, kita akan selalu mengatakan, oh, mereka itu enak sekali. Sedangkan saya ini ujian terus. Akhirnya membuat kita selalu putus asa. Tapi lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kita, yang ujiannya lebih besar dibanding kita, tapi mereka bisa bersabar. Ya. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Dan ingatlah, setiap kita ada ujian-ujian. Setiap kita pasti memiliki ujian. Setiap kita memiliki musibah yang Allah berikan kepada. Itu sudah pasti. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyirus sabirin. Kata Allah, kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan apa? Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan apa? Dengan kekurangan harta, dengan kematian, kekurangan jiwa atau kematian, dengan kekurangan bahan makanan. Tetapi apa standarisasi kemuliaan di sisi Allah? Wa basyiris sabirin. Tetapi berikanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang harus dilakukan adalah bersabar. Sabar dan sabar dengan terus berdoa dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berdoa agar Allah meringankan ujian itu dan menghilangkannya dari diri kita, dan juga agar kita bisa bersabar tabah dalam menghadapi. Kemudian ya, dan salah satu salah satu cara agar kita bisa tabah adalah menghayati kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ujian dan musibah yang menimpa Nabi kita itu lebih besar daripada ujian dan musibah yang menimpa kita. Ya, makanya dulu ada nasyidnya Syekh Musyari, nasyid lama kalau tidak salah itu. Ya, beliau mengatakan, artinya kalau Anda ditimpa musibah, maka bandingkan musibahmu dengan musibah Muhammad. Musibahnya Nabi kita Muhammad SAW lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Padahal dia adalah Nabi yang paling dekat dengan Allah, paling bertakwa, makhluk yang paling mulia. Tapi musibah yang menimpa dirinya lebih besar daripada musibah kebanyakan orang. Apa musibahnya? Lahir dalam tim. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Umur 8 tahun tinggal di rumah pamannya yang miskin. Umur 8 tahun sudah bekerja. Umur 8 tahun sudah bekerja. 9 tahun sudah menggembala kambing, naik turun gunung demi untuk menggembala kambing. Umur 10 tahun sudah berdagang, mengikuti pamannya Abu Thalib yang miskin untuk berdagang. Makanya Syam untuk menemani pamannya berdagang. Bayangkan, tidak punya siapa-siapa. Harus bekerja dari sejak kecil. Ya, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menghadapi musibah, bandingkan musibah kita dengan musibahnya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa hukumnya kita masuk tempat rumah ibadah non muslim untuk kepentingan pekerjaan kantor?
Tapi para ulama rahimahullah berbeda pandangan dalam persoalan masuk ke rumah ibadah non muslim. Ya, dalam beberapa madhab seperti Syafi'iyah atau Hanabilah, mereka mengatakan bahwa masuk ke tempat ibadah non muslim hukumnya haram kalau di dalamnya ada patung-patung, ada gambar-gambar dan gambar-gambar makhluk dan sebagainya. Apalagi patung tuhan-tuhan, ya, berhala. Ya. Sebagian ulama yang lain juga mengatakan boleh kalau ada kepentingan. Boleh kalau ada kepentingan. Ya, dan ini telah dilaksanakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an di negeri Syam ketika dia masuk ke dalam gereja dan dia makan di dalam. Ya, dan yang paling benar adalah bahwa seorang muslim kalau ada kepentingan, kebutuhan yang penting, keperluan yang penting untuk masuk gereja atau masuk ibadah rumah ibadah non muslim, maka dibolehkan baginya untuk masuk. Tapi kalau tidak ada kepentingannya, hanya untuk melihat-lihat, hanya untuk wisata, maka itu haram. Maka itu haram. Apalagi kalau masuk untuk ikut serta, ya, masuk hanya untuk ikut serta merayakan, ya, merayakan ya, bersama-sama merayakan hari raya mereka. Ini juga dibolehkan. Ini juga tidak dibolehkan. Adapun kalau masuk hanya untuk kepentingan pekerjaan data, melakukan pendataan misalnya, ya, ya, melakukan pendataan atau menemui seseorang untuk hal tertentu dan sebagainya, maka ya insya Allah boleh berdasarkan pendapat sebagian ulama rahimahullah taala dan juga berdasarkan amalan Ali bin Abi Thalib ketika masuk ke gereja dan untuk tujuan makan dan menghadiri undangan makan, bukan menghadiri perayaan, ya, bukan untuk menghadiri ya, perayaan ibadah di gereja. Ya. Jadi kesimpulannya boleh kalau ada kepentingan, ya, ya. Tapi kalau hanya untuk wisata hukumnya haram, atau hanya dengan tujuan untuk ikut serta bergabung turut merayakan perayaan mereka dalam gereja tersebut atau turut bersama-sama beribadah mereka dengan mereka dalam rumah ibadah tersebut, maka ini hukumnya haram. Baik, assalamualaikum Ustaz. Taib, apakah termasuk nama Allah? Taib, Taib, At-Taib, ya itu merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. At-Taib merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dengan alif dan lam. Ya, adapun Tayyibun itu bisa berupa nama dan bisa menjadi sifat. Ya. Tayyibun bisa menjadi nama dan bisa menjadi sifat. Sama dengan Hamidun bisa menjadi nama dan bisa menjadi sifat pula. Tayyib. Yang dekat-dekat dengan ini, ya misalnya, ya, misalnya nama Allah, ya, misalnya Al-Jamil, ya, nama Allah Al-Majid, nama Allah Al-Kamil, ya, itu dekat-dekat maknanya dengan makna At-Tayyib. Kemudian apabila kita ya, banyak sekali pertanyaan Ustaz Fadli, Masya Allah. Atau tinggal 3 ya? Siapa yang co-hostnya ini Ustaz Fadli? Allah musta'an. Afwan, saya ternyata antum Baik. Afwan, saya baru sadar sekarang. Allah musta'an. Yes, bismillah. Baik. Ana baru sadar bahwa saya host. Allah musta'an. Baik. Kebetulan Ustaz. Eh, tes. Izin Ustaz, lanjutkan. Iya, baik. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Eh, Sebenarnya tadi sempat dibahas juga, tapi ingin
meminta kejelasan lagi. Apa Ustaz boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan takdir buruk? Bukankah takdir Allah itu baik? Baik. Dalam banyak hadis disebutkan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam banyak hadis disebutkan antu'mina billahi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Takdir Allah bagi orang-orang beriman adalah takdir yang baik. Tapi kadangkala takdir itu disifati dengan takdir yang buruk. Penyifatan takdir sebagai takdir yang buruk itu adalah penyifatan pada zat takdir itu sendiri. Tentunya yang namanya musibah itu buruk. Yang namanya musibah itu buruk. Tapi ungkapan kita bahwa semua takdir itu baik itu adalah terkait dengan ending atau akibat atau ending dari takdir itu. Misalnya ini takdir ini musibah, kita katakan ini takdir yang baik. Bukan musibah itu yang baik, tapi hasil dari musibah itu apa? Itu yang baik. Hasil dari musibah itu kita semakin dekat kepada Allah. Hasil dari musibah itu kita semakin rajin. Hasil dari musibah itu kita semakin akrab misalnya. Itu maksudnya. Jadi semua takdir itu baik, maknanya adalah semua takdir itu baik dilihat dari hasil output dari takdir itu. Tapi dilihat dari segi zatnya, dari segi zat takdir itu, maka ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Musibah itu zatnya buruk, ya tentunya. Ya, musibah itu zatnya buruk. Kematian itu buruk dari segi zatnya. Ya, buruk bagi kita. Tapi output ke depannya, hasil dari takdir itu, selama ia baik, maka kita katakan takdir itu semuanya baik dilihat dari hasilnya ke depan. Barakallah. Nggak ada pertanyaan ini, nggak apa ya? Dijawab. Antum tertutup lagi? Wallahu musta'an. Iya, Fadl Ustaz. Sepertinya kami tidak lihat Ustaz pertanyaannya. Saya baca kalau begitu. Iya, bisa Ustaz. Apabila kita rutin melakukan ibadah sunnah, lalu pada saat kita sakit, kita tidak menunaikan ibadah itu, kan tetap tercatat pahalanya. Tapi bagaimana misalnya sholat duha yang rutin dilakukan, tapi tiba-tiba kita tidak melaksanakan duha tersebut karena lupa, karena kesibukan. Apakah kita mendapatkan pahala? Baik. Amalan yang rutin kita lakukan, lalu kemudian kita kita memiliki kendala untuk melakukan. Semisal sakit, safar, lupa, kesibukan, semua itu merupakan uzur yang tetap membuat kita mendapatkan pahala dari amalan yang kita rutinkan tersebut. Yang penting itu adalah uzur syar'i. Seperti apa? Kesibukan yang sangat luar biasa, kemudian lupa, itu termasuk uzur. Sakit atau safar. Ya, semua itu tetap dianggap uzur, dan kalau kita meninggalkan amalan yang kita rutinkan, kita tetap mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ala ma kana min al-amal. Kalau seorang hamba itu sakit atau musafir dan dia tidak bisa melakukan amalan-amalan rutinitas, amalan-amalan ibadah yang dia rutinkan, ya,
maka dia tetap akan dituliskan pahala amalan itu secara sempurna. Yang penting itu adalah udzur syar'i, sakit, safar, ataupun kesibukan yang tidak bisa ditunda, ataupun karena lupa. Barakallah. Baik itu sholat duha ataupun sholat yang ibadah yang lain, zikir, baca Quran, duha, sholat duha dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, jika ada kendala mayit muslim dikuburkan, misalnya tinggal di Jepang dan peraturan di sana seperti itu harus dikremasi. Sedangkan ada kendala dana juga untuk dibawa kembali ke negara asal. Bagaimana solusinya yang tidak melanggar syariat? Syukran jazakumullah. Nah, ini problem ya, tinggal di negara non muslim. Ini problem tinggal di negara kafir. Hukum asalnya tinggal di negara kafir itu haram. Itu ya. Bagi kita yang sudah tinggal di negeri muslim, hukum asalnya kita ke negeri untuk tinggal di negeri kafir itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Kecuali kalau untuk kepentingan. Nah, kalau untuk kepentingan, ya silahkan. Ya, untuk belajar, ya, untuk berdakwah. Ya, tapi kalau hanya untuk enak-enakan tinggal di sana, itu sebenarnya tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Banyak syariat Islam yang akan kita tidak bisa laksanakan seperti yang terjadi ya, seperti yang dalam kasus yang ditanyakan ini. Solusinya adalah wajib. Ya. Jenazah itu tidak haram untuk dikremasi dan wajib untuk dipulangkan ke negara asalnya dengan cara wajib untuk pulang ke negara asalnya dengan cara apapun. Ya, baik berutang ya, ataupun dengan cara yang lain. Saya kira ya kerjasama dengan kedutaan ya, itu ya mungkin lebih bagus. Barakallahu fikum. Kemudian Tes, kami bacakan Ustaz. Izin. baik. Yang terakhir ya. Iya. Afwan Ustaz, dari hamba Allah. Afwan Ustaz, saya belum memiliki keturunan. Alhamdulillah sekarang sudah 13 tahun menikah. Ada keluarga yang nyumpahin kami tidak bisa memiliki keturunan karena ada kesalahpahaman orang tua kami dengan beliau. Apakah boleh seorang muslim menyumpahi sesama muslim dan apa hukumnya, Ustaz? Baik. Ini pertanyaan yang ya, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, menyumpahi orang lain. Menyumpahi artinya mendoakan kezaliman orang lain. Mendoakan dengan doa yang zalim untuk muslim yang lain. Kalau doa keburukan ini tidak memiliki dasar sama sekali, maka itu hukumnya haram. Ada orang-orang baik tapi disumpahi, itu hukumnya haram. Dan doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang saya tidak punya problem dengan Ustaz Fadli. Ustaz Fadli ini orang yang baik, tapi saya doakan ya Allah doakan doa keburukan untuk Ustaz Fadli. Itu tidak akan diterima oleh Allah. Itu namanya doa yang zalim. Orang ya saya akan berdosa. Yang kedua, kita berdua memiliki perselisihan. Saya misalnya dengan Ustaz Fadli berselisih, atau Anda di sini berselisih dengan saudara. Tapi perselisihan itu adalah perselisihan yang kecil. Ya, perselisihan biasa. Perselisihan biasa ini tidak boleh kemudian menjadikan salah satu pihak untuk mendoakan keburukan untuk pihak yang lain. Ini hukumnya haram. Karena ini sudah masuk dalam al-fujur fil khusum, berlebih-lebihan dalam berselisih. Berlebih-lebihan dalam berselisih itu merupakan tanda kemunafikan. Jadi tidak boleh dilakukan. Jadi kalau pertanyaan boleh atau tidak, jawaban asalnya tidak boleh. Kapan boleh menyumpahi muslim yang lain? Kebolehannya adalah pada satu kondisi, yaitu di muslim itu sangat zalim kepada kita. Kalau dia sangat zalim kepada kita, mengambil harta kita,
membuli kita dengan bulian yang sangat luar biasa, maka saat itu kita boleh mendoakan diri. Kita boleh mendoakan keburukan untuknya, menyumpahi dirinya. Tapi dengan catatan tidak boleh berlebihan. Kita menyumpahi dirinya, mendoakan keburukan untuk dirinya sebatas sesuai dengan batas kezaliman. Tidak boleh berlebihan. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Kalau kalian membalas, maka balaslah dengan yang setimpal. Tidak boleh berlebihan. Tapi kata Allah, kalau kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi hukum menyumpahi tidak dibolehkan kecuali kalau dia sangat zalim. Itu pun sumpah itu tidak boleh melebihi batasan kezaliman. Tampaknya dilihat dari pertanyaan, sumpah yang disebutkan ini adalah sumpah yang berlebihan. Ya, tidak sesuai dengan kadar perselisihan yang ada. Baik. Kemudian kedua, apakah tidak memiliki keturunan ini karena faktor adanya sumpah ini? Jawabannya tidak mesti. Ya, jawabannya paling mungkin hanya cocok logis saja, hanya kebetulan. Ya, hanya kebetulan. Tapi tidak mesti. Ya, tapi tidak mesti. Yang namanya tidak punya anak ya mungkin karena ada faktor lain. Ya, mungkin salah satu suami atau istri punya kelainan. Ya. Atau mungkin Allah belum memberikan ya, kemudahan. Ya. Jadi tidak mesti tidak punya anak karena sumpahnya orang itu, tidak mesti. Ya. Bisa saja karena memang ya, punya penyakit, kita punya penyakit sejak awal. Atau ya penyakit dalam artian tidak mesti penyakit tidak bisa jalan, enggak. Maksudnya penyakit terkaitan dengan yang ada hubungannya dengan ya, seksual dan sebagainya. Baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan tidak memiliki anak. Ya. Tentunya anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Saya saja yang sudah punya anak, ya, ingin punya anak lagi, ya. Walaupun belum ditakdirkan, ya. Ya. Itu karunia dari Allah, anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ya, kadang-kala Allah menakdirkan kepada kita untuk tidak memiliki keturunan. Itu ya dari segi zatnya itu buruk. Dari segi zatnya kita tidak sempurna. Karena makhluk itu sempurna kalau dia memiliki keturunan. Artinya kalau kita tidak punya keturunan maka itu buruk bagi kita. Buruk secara zatnya. Tapi di balik takdir yang buruk ini pasti ada hikmah Allah yang lebih bagus, yang lebih baik, lebih indah. Ya, betapa banyak orang yang dikaruniai anak, tapi anak-anaknya lah yang membuat dirinya sengsara, yang membuat dirinya masuk ke dalam neraka. Jadi mungkin Allah belum menakdirkan kita anak karena Allah ingin ya, memberikan anak keselamatan. Kalau seandainya Allah tahu mungkin kalau seandainya diberikan anak, mungkin anak itu akan membuat kita sengsara, anak itu akan menjadikan kita laksana budak, anak itu akan menentarkan kita, bahkan anak itu mungkin akan memasukkan kita ke dalam neraka. Ya. Jadi mungkin Allah belum menganugerahkan karena ada hikmah-hikmah yang kita sebutkan. Ya, ada hikmah-hikmah yang baik yang mungkin ya mungkin ada hikmah yang indah yang dengannya Allah belum memberikan karunia berupa anak. Ya. Jadi itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Ya. Ya, betapa banyak orang yang dikaruniai anak setelah itu langsung ya, hancur berantakan rumah tangga. Ya. Bahkan anak-anaknya menjadi sumber kesengsaraan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ya. Maka ini juga menjadi sebuah hikmah dari orang-orang yang belum memiliki keturunan. Ya. Jadi ya tetap bersabar kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ya selalu
karena semua takdir Allah, baik dari segi zatnya baik ataupun dari segi zatnya buruk, insya Allah hasil dari takdir itu pasti baik bagi seorang muslim. Barakallahu fiik. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum, jazakumullah khair atas ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada kita semua. Mungkin cukup Ustaz, ya sudah, Baik, itu juga barakallahu sudah fiik. lewat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga kita dipertemukan di lain waktu, dan kepada seluruh peserta juga, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, ya, yang bertanya dan yang bertanya kepada Ustadz kita, ya, eh, memberikan juga masukan tadi. Barakallahu fikum, assalamualaikum. Ya, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ustaz Fadli. Iya.